Kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau bicara kedudukan Aisyah di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sairit ta'am." Kemuliaan Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan lainnya. Lihat nih, perempuan-perempuan lainnya ini perempuan-perempuan sahabat Nabi, istri-istri Nabi yang lainnya selain Khadijah radhiyallahu taala anha, itu seperti keutamaan tharid. Ini sebuah makanan yang enak, namanya tharid, yang mudah dimakannya dibandingkan dengan makanan-makanan lainnya. Jadi kalau ada orang ya kuliner, ada kan makanan yang paling enak, yang semua orang bersepakat itu makanan paling enak. Aisyah seperti itu, radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mencintainya. Nabi mencintainya. Dan kita wajib mencintainya. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaika?" Siapakah manusia yang paling kau cintai? Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Aisyah. Aisyah. Faqultu minar rijal. Kalau dari laki-laki. Faqala abuha. Bapaknya. Bapak. Jadi Aisyah dicintai, bapaknya dicintai juga sama Nabi alaihissalatu wassalam. Qultu thumma man? Qala thumma Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau menyebutkan beberapa nama lainnya. Ahibati fillah. Pernah nih kejadian istri-istri Nabi ribut. Ya, keributan itu disebabkan orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu kalau mau kasih hadiah sama Nabi alaihissalatu wassalam, mereka menunggu Nabi gilirannya di rumahnya Aisyah. Berarti nunggu hari ke-9. Lalu seharusnya hadiah itu diberikan ya udah di rumahnya Nabi, ketika rumahnya Zainab, rumahnya Sofia, rumahnya Ummu Habilah. Enggak. Mereka selalu memberikan hadiah kepada Nabi alaihissalatu wassalam ketika di rumahnya Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi yang lainnya ini mengirim utusan. Siapa yang diutus untuk menjadi mediator? Yang diutus adalah putri Nabi yang paling Nabi cintai, Fatimah. Lalu datang nih Fatimah ke rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu menuntut keadilan di putrinya Abi Quhafah." Dia tidak mengatakan putrinya Abu Bakar, dinisbatkan kepada kakeknya Abu Quhafah. Lalu apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Aisyah ada di samping Nabi alaihissalatu wassalam. "Ya Fatimah, bukankah seharusnya engkau mencintai yang dicintai oleh ayahmu?" Kata Fatimah, "Iya." Maka cintailah dia. Artinya Fatimah mungkin juga mau diutus sama istri-istri Nabi karena dia punya perasaan kepada Aisyah gara-gara omongan istri-istri Nabi yang lainnya. Maka dipinta Aisyah radhiyallahu taala anha, diminta Fatimah radhiyallahu taala anha untuk mencintai Aisyah. Akhirnya pulang nih. Pulang jumpain istri-istri Nabi yang lainnya. Apa kata Nabi? Mereka bertanya. Ceritakan. "Aduh, engkau nggak ada gunanya," katanya. "Engkau nggak ada gunanya, udahlah kirim Zainab." Akhirnya juga terjadi keributan. Ya, masalah ucapan. Tapi yang jelas Aisyah radhiyallahu taala adalah istri yang paling Nabi cintai. Di dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad, Tabaqat Al-Kubra,
Aisyah sempat menceritakan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Aisyah mengatakan, aku tuh dimuliakan dibandingkan istri-istri Nabi yang lainnya dengan 10 hal. 10 hal. Yang pertama, Nabi tidak pernah menikahin gadis selain aku. Yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak menikahin wanita yang bapak ibunya dua-duanya orang muhajirin selain aku. Yang ketiga, Allah Azza wa Jal menurunkan tentang kesucianku dari tuduhan berzina dari langit. Yang keempat, dan Jibril alaihissalam telah datang kepada Nabi alaihissalam dengan rupaku. Maksudnya Aisyah ketika itu diletakkan di kain dari sutra, potongan kain, kemudian disuguhkan kepada Nabi alaihissalam dalam mimpinya 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, kalau ini memang jadi istriku, maka akan terjadi hal itu. Dan Jibril mengatakan, tazawwajha fa innaha imra'atuk. Nikahilah dia istrimu. Itu yang keempat. Yang kelima, fakuntu aghtasilu ana wa huwa min ina'in wahid. Walam yakun yaf'al dzalika bi ahadin min nisa'i ghairi. Aku mandi sama Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu tempat air. Dan Nabi tidak pernah melakukan itu sama istri-istri lainnya. Yang keenam, wa kana yanzilu alaihi alwahyu wa huwa ma'i. Dan turun wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam sedangkan Nabi itu berada bersama Aisyah. Berada di selimut Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian yang ketujuh, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat jemaah. Wa qabadallah nafsahu wa huwa baina sahri wa nahri. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dicabut nyawanya sedangkan dia berada di pangkuanku. Nggak ada istri Nabi yang lain. Di pangkuan Nabi, di antara dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ke-8, wa mata fil lailati allati yaduru alayya fiha. Meninggal Nabi alaihi salatu wasallam di rumahnya Aisyah di waktu memang itu adalah bagiannya Aisyah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ketika sakit, beliau itu suka bertanya, besok aku di rumahnya siapa? Dalam kondisi sakit beliau tetap ke rumah istri-istri. Tetap melakukan keadilan yang beliau mampu melakukan. Beliau bertanya, besok di rumahnya siapa? Berangkat Nabi ke rumahnya. Besok di rumahnya siapa? Nabi itu ingin tanya kapan sampai rumahnya Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa dufina fi baiti. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dimakamkan di rumahku. Udah 10 belum jamaah? 9. Mana yang ke-10 jamaah? Kayaknya ada yang kelewat anak baca nih. Gadis, bapak ibunya muhajir. Kemudian kebebasannya, kesuciannya turun dari langit. Jibril membawa gambarnya menyuruh Nabi menikahinya. Kemudian yang kelima, mandi di satu tempat. Kemudian wahyu turun sedangkan Nabi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dicabut nyawanya. Iya jamaah 9. Coba anda lihat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nanti anda lihat yang mana yang ke-10 ini.